Polda Metro Jaya menetapkan 8 orang sebagai tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah dan manipulasi data yang dilaporkan oleh Bapak Jokowi, kata Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jumat 7 November 2025. Dalam perkara ini, tersangka terbagi ke dalam 2 klaster. Klaster pertama yakni, Egy Sujana, ES, Kurnia Trirohyani, KTR, Damai Hari Lubis, DHL, Rustam Effendi, RE, dan Muhammad Rizal Fadilah, MRF. Sedangkan klaster kedua yakni Rai Suryo, RS, Rismon Hasiholan Sianipar, RHS, dan Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa, TT. Klaster pertama dijerat dengan pasal 310 pasal, 311 pasal, 160 KUHP, pasal 27 AJO, pasal 45 ayat 4, dan pasal 28 JO UU ITE. Sementara klaster kedua dijerat dengan pasal 310, pasal 311 KUHP, pasal 32 ayat 1 JO, pasal 48 ayat 1, pasal 35 UU ITE. Sebelumnya Jokowi melaporkan sejumlah nama terkait kasus tersebut. Dalam laporan tersebut, ada 12 nama yang dilaporkan yakni Egy Sujana, Rizal Fadilah, Kurnia Trirohyani, Rustam Effendi, Damai Hari Lubis, Rai Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, Tifauzia Tiasuma, Abraham Samad, Michael Sinaga, Nurdian Susilo, dan Aldo Hussein. Asep mengatakan dalam prosesnya, penyidik memeriksa 130 saksi dan 22 ahli dari berbagai bidang yang terdiri dari Dewan Pers, KPI, Dirjen Peraturan dan Perundangan Kumham, akademisi digital forensik, dan juga ahli bahasa Indonesia, ahli sosiologi hukum. Polda Metro Jaya mengusut 6 laporan polisi terkait tudingan ijazah palsu Jokowi. Dari 6 laporan itu, salah satunya dilaporkan langsung oleh Jokowi. Jokowi melayangkan laporan terkait dugaan fitnah atau pencemaran nama baik buntut tudingan ijazah palsu. Dalam laporan itu, Jokowi melaporkan soal dugaan pelanggaran pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 305 JO 51 ayat 1 UU ITE. Setelah diselidiki, polisi telah menaikkan status laporan yang dilayangkan Jokowi ke tahap penyidikan. Hal ini berdasarkan gelar perkara di mana penyidik menemukan ada unsur pidana di dalamnya. Sedangkan untuk 5 laporan lain, 3 diantaranya juga naik ke tahap penyidikan. Sedangkan 2 laporan lainnya dicabut oleh pihak pelapor. Yang komprehensif, ilmiah, dan pemeriksaan berbagai ahli dari bidangnya masing-masing. Berdasarkan hasil penyidikan, kami menetapkan 8 orang sebagai tersangka yang kami bagi dalam 2 klaster. Antara lain, 5 tersangka dari klaster pertama, yang terdiri atas Aslama, ES, KTR, MRF, RE, dan DHL. Untuk tersangka dari klaster ini dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 dan atau pasal 160 KUHP dan atau pasal 27A untuk pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.